kita harus menyelesaikan soal program dunia dengan metode simplex. Kalau misal kita salah langkah, hasil optimal kita bakal gagal. Sumpah? Beneran, Aldo. Tuh. Guys, aku udah download data awal dari sistem loh. Soalnya tuh rumit, tapi masih bisa kita handle sih. Malah. Alah Cil, hai tak bingung. Ini kan kita gak cukup hitung pakai tangan. Lagian otak kita kan udah gak lama dipakai buat medan-medan berat kan. Juga. Waduh. Serem banget nih. Serem banget. Makanya, sombong banget sih. Oke, coba mana lihat datanya. Ini. Bagus. Segera cetak semuanya. Oke, let's go. Ayo guys, langsung kita eksekusi soalnya. Sediakan soal sebuah perusahaan manufaktur sedang mengembangkan 3 jenis produk baru, yaitu produk A, produk B, dan produk C. Untuk mengatur efisiensi biaya operasional, manajemen perusahaan ingin menentukan jumlah unit dari masing-masing produk yang harus diproduksi agar total biaya produksi dapat diminimalkan. Berdasarkan hasil analisis biaya, setiap unit produk A menambah biaya sebesar 1 unit mata uang, setiap unit produk B justru memberikan penghematan sebesar 3 unit mata uang karena adanya subsidi atau efisiensi proses. Dan setiap unit produk C menambah biaya sebesar 2 unit mata uang. Namun demikian, produksi ketiga produk tersebut dibatasi oleh ketersediaan 3 jenis bahan baku. Untuk bahan baku satu, setiap unit produk A memerlukan 3 unit, produk B justru menghasilkan kembali 1 unit, misalnya melalui proses daur ulang. Dan produk C membutuhkan 2 unit. Ketersediaan maksimum bahan baku satu adalah 7 unit. Untuk bahan baku 2, setiap unit produk A menghasilkan 2 unit bahan ini sehingga limbah yang dapat dimanfaatkan kembali. Sedangkan setiap unit produk B membutuhkan 4 unit dan produk C tidak menggunakan bahan baku ini. Total ketersediaan bahan baku 2 adalah 12 unit. Sementara itu, bahan baku 3 dihasilkan sebanyak 4 unit oleh setiap produk A, dibutuhkan sebanyak 3 unit oleh setiap produk B dan 8 unit oleh setiap produk C. Dengan batas maksimum penggunaan sebesar 10 unit, berdasarkan informasi tersebut, tentukan kombinasi jumlah unit produk A, B, dan C yang harus diproduksi agar total biaya operasional perusahaan dapat diminimalkan tanpa melebihi batas sumber daya yang tersedia. Nah, kemudian permasalahan dari soal tersebut dapat kita sajikan pada tabel sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis bahan baku, yaitu ada bahan baku satu, produk A sebanyak 3, produk B sebanyak -1, produk C sebanyak 2, maksimal bahan yang tersedia itu 7. Kemudian bahan baku 2 itu di produk A -2, produk B 4, produk C 0, maksimal bahan yang tersedia yaitu 12. Bahan baku 3 yaitu di produk A -4, produk B 3, produk C 8, dan maksimal bahan tersebut yaitu 10. Dan dimisalkan X itu jumlah unit produk A yang diproduksi, Y yaitu jumlah unit produk B yang diproduksi, dan Z merupakan jumlah unit produk C yang diproduksi. Nah, kemudian pada tabel tersebut dapat kita tipe masalahnya yaitu minimasi, kemudian dapat kita fungsi tujuannya yaitu Z-min sama dengan X min 3Y ditambah 2Z, fungsi kendala 3X dikurangi Y ditambah 2Z kurang dari sama dengan 7, negatif 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 12, negatif 4X ditambah 3Y ditambah 8Z kurang dari sama dengan 10, X, Y, Z lebih dari sama dengan 0. Dengan model matematikanya sebagai berikut, Z min sama dengan X dikurangi 3Y ditambah 2Z harus memenuhi 3X dikurangi Y ditambah 2Z kurang dari sama dengan 7.
Negatif 2x ditambah 4y kurang dari sama dengan 12. Negatif 4x ditambah 3y ditambah 8z kurang dari 10. X, y, z lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita misalkan Z sama dengan negatif T, akibatnya Z sama dengan negatif X ditambah 3Y dikurangi 2Z dengan maksimal negatif X plus 3Y dikurangi 2Z harus memenuhi 3X dikurangi Y ditambah 2Z kurang dari sama dengan 7, negatif 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 12, negatif 4X ditambah 3Y ditambah 8Z kurang dari sama dengan 10, X, Y, Z lebih dari sama dengan 0. Yang pertama kita harus mengubah bentuk ketidaksamaan tersebut menjadi persamaan dengan sebagai berikut. 3x dikurangi y ditambah 2z ditambah si sama dengan 7, negatif 2 ditambah 4z ditambah s2 sama dengan 12, negatif 4x ditambah 3y ditambah 8z plus s3 sama dengan 10, x, y, z, s1, s2, s3 lebih dari sama dengan 0. Kita kemudian membuat model matematika barunya dengan maksimalnya negatif X ditambah 3Y dikurangi 2Z ditambah 0SI ditambah 0S2 ditambah 0S3 sama dengan 0 harus memenuhi 3X dikurangi Y plus 2Z ditambah SI sama dengan 7, negatif 2X ditambah 4Y ditambah S2 sama dengan 12, negatif 4X ditambah 3Y ditambah 8Z ditambah S3 sama dengan 10, X, Y, Z, S1, S2, S3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian dari model matematika tersebut kita dapat mengubah bentuk tersebut menjadi matriks dengan bentuk sebagai berikut. 3, negatif 1, 2, negatif 2, 4, 0, negatif 4, 3, 8 dengan matriks diagram sebagai berikut. Kan tadi sudah didapat matriks seperti ini, eh X, Y, Z, S1, S2, S3, ini matriks ini, dan nantinya kita buat sebuah tabel simplex. Tabel awal yang isinya adalah CB, VDB, Q, X, Y, Z, S1, S2, S3. Nah, eh, karena ini tabel awal, maka VDB ini kita isikan satu S1, S2, S3. Nah, langkah pertama kita akan mencari kolom kunci. Gimana cara mencari kolom kunci? Cara mencari kolom kunci adalah dengan CJ min CJ. Di sini diketahui CJ-nya itu adalah 0000 karena ini tabel awal memang, dan eh, CJ-nya di atas pol ini adalah min 1, 3, min 2. Ya, langsung kita kurangi saja. 0 dikurangi min 1 adalah 1. 0 dikurangi 0 dikurangi 3 min 3. 0 dikurangi min 2 2. Dan cara menentukan baris kolom kunci ini, eh, cara menentukan kolom kunci ini, itu tuh kita harus mencari yang paling kecil nilainya, yang paling rendah. Nah, di sini kita dapat yang paling kecil itu adalah negatif 3. Maka baris kolom Y ini adalah kolom kunci gitu. Setelah kita dapati kolom kunci, maka kita eh, bakal mencari penilaian baris kunci. Caranya adalah Q dibagi dengan elemen kunci di baris kunci. Jadi Q7 ini dibagi min 1, hasilnya min 7. Q ini 12 dibagi 4, hasilnya 3. Terus Q ini 10 dibagi 3, jadikan 3,33. Nah, cara mencari
Apa ini? Oke. Nah, jadi untuk mencari penilaian kok baris kunci ini, kita itu harus mencari eh, nilai positif yang paling kecil. Kalau tadi kan nilai negatif yang paling gede. Nah, kalau yang ini kita nyarinya nilai positif yang paling kecil. Nah, karena di baris satu ini kan penilaiannya -7, jadi ini gagal. Dan didapati ada 3 dan 3,33. Nah, 3 sama 3,33 itu kan lebih kecilan 3, maka baris 2 ini adalah baris kunci. Sehingga dapat kita buat garis seperti garis kuning ini dan ini, dan didapatkan 4 adalah elemen kunci. Jadi kita bisa tandain bahwa 4 ini adalah elemen kunci. Nah, habis itu kita bakal mentransformasikan baris kunci. Baris kunci tadi kan yang ini kan. Nah, caranya gimana? Kita bagi elemen masing-masing ini dengan elemen kunci di baris tersebut. Nah, jadi mulai Q ini dibagi elemen kunci. Semuanya dibagi elemen kunci gitu. 12 dibagi 4, terus min 2 dibagi 4, 4 dibagi 4, 0 dibagi 4, 0 dibagi 4, 1 dibagi 4, 0 dibagi 4. Dan didapati hasilnya adalah 3 min setengah, 1, 0, 0, seperempat, dan 0. Nah, setelah kita mentransformasikan baris kunci, maka kita harus mentransformasikan baris yang lain, gitu. Next. Nah, eh, kita akan mentransformasikan baris yang satu dulu. Nah, karena kita sudah mentransformasikan baris kunci yang ini, maka kita juga harus mentransformasikan baris yang lain-lain, yaitu baris satu dan baris 3. Nah, caranya gimana? Caranya tuh nanti kita em, membagi baris ini, eh, kita dengan menjumlahkan baris ini dikurangi elemen ini dikali ini, dikali hasil transform baris kunci. Jadi nanti misal Q dibagi Q dikurangi -1 dikali 3. Terus ini dikurangi -1 dikali setengah gitu. Maka didapat hasilnya tuh ini. Mungkin biar aku jelasin satu-satu. Jadi ini mulai dari Q itu 7 dikurangi -1 dikali 3. Maka didapat hasilnya adalah 10. Terus 3 dikurangi -1 dikali setengah. Maka didapat hasilnya adalah 5/2. Terus min 1 dibagi -1 kurangi -1 dikali 1. Hasilnya adalah 0. Terus 2 dibagi 2 dikurangi -1 dikali 0. Hasilnya tuh 2. 1 dikurangi -1 dikali 0 lagi. Hasilnya 1. 0 dikurangi -1 dikali 0 dikurangi -1 dikali seperempat. Hasilnya seperempat. Terus juga 0 dikurangi -1 dikali 0, 0. Nah, eh, selanjutnya kita akan mentransformasikan baris B, baris 3. Ini. Caranya sama dengan caranya tuh kita membagikan elemen di baris ketiga ini me- mengurangi dengan hasil kali
elemen kunci di kolom kunci dikali dengan hasil transform kunci, transform baris kunci. Nah, jadi kayak gini. Jadi nanti 10 dikurangi 3 dikali 3. Itu hasilnya 1. Terus min 4 dikurangi 3 dikali setengah. Itu hasilnya -5/2. Lanjut, 3 dibagi 3 dibagi 3 dikurangi 3 kali 1. Hasilnya 0. 8 dikurangi 3 dikali 0. Hasilnya 8. Lanjut, 0 dikurangi 3 dikali 0. Hasilnya 0. 0 dikurangi seper 0 dikurangi 3 dikali seperempat. Hasilnya 3/4. Terus 1 dikali 3 dikali 0 hasilnya 1. Nah, nanti hasil dari baris satu yang ini, baris 2 yang ini, dan baris 3 yang ini akan kita buat ke dalam sebuah kolom. Tabel baru. Selanjutnya yaitu kan ini udah diketahui transformasi baris lain mulai B1 sampai dengan B3. Nah, kita bawa untuk membuat tabel baru. Nah, di sini tabel barunya berisikan transformasi baris mulai B1, B2, B3 yang udah dicari tadi. Nah, di sini tadi kan yang eh, elemen kuncinya di Y, maka Y-nya itu dibawa ke CB, berarti Y-nya ada 3. Nah, terus di sini diperoleh tabelnya itu CB, VDB, Q, X, Y, Z, S1, S2, S3 penilaian. Nah, CB-nya S1 itu 0 karena belum diketahui, maka 0. Terus Q-nya tadi kan udah dicari, baris pertama yaitu diperoleh 10, X-nya 5/2, Y-nya 0, Z-nya 2, S1-nya 1, S2-nya 1/4, S3-nya 0. Terus tadi Y-nya udah diketahui, CP-nya yaitu 3, diperoleh dari sini, Y-nya adalah 3, nilainya. Terus VDB-nya Y, Q-nya 3, X-nya min setengah, Y-nya 1, Z-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 1/4, S3-nya 0. Nah, seterusnya S3-nya juga begitu. Jadi S3-nya belum diketahui, maka nilainya 0. Q-nya adalah 1, X-nya -5/2, Y-nya 0, Z-nya 8, S1-nya 0, S2-nya 3/4, S3-nya 1. Nah, kita di sini mencari ZC dulu. ZC itu diperoleh dari 5/2 dikali 0, ditambah min setengah dikali 3, ditambah -5/2 dikali 0. Hasilnya X-nya yaitu -3/2. Y-nya juga begitu. Jadi 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 3 ditambah 0 dikali 0 hasilnya yaitu 3. Dan seterusnya sampai dengan S3. Terus lanjut ke langkah mencari ZC min CC. Nah, ZC-nya kan udah diketahui sebagai berikut. CC-nya juga ada di atas, ini yaitu CC. Berarti ZC-nya yaitu ZC min CC -3/2 dikurangi -1, hasilnya negatif setengah. ZC min CC untuk Y 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Untuk Z 2 0 dikurangi -2 hasilnya +2 dan seterusnya. Nah, di sini kan ternyata masih ada negatif di ZC min CC, maka kita harus melanjutkan langkah iterasi berikutnya. Nah,
negatif 2 ini sebagai kolom kunci, maka kita tarik ke atas, yaitu X. Berarti kolom kuncinya ada di X. Nah, kita mencari penilaiannya atau rasionya dengan cara 10 Q dibagi kolom kuncinya di X, yaitu 5/2. Berarti 10 dibagi 5/2, hasilnya 4. Untuk Y juga begitu. 3 dikurang 3 dibagi negatif setengah, hasilnya negatif 6. S3 juga sebagai gitu, 1 dibagi negatif 5/2. Hasilnya negatif 2/5. Nah, di sini penilaiannya kita mencari positif terkecil, yaitu di S1. Berarti tadi kan kolom kuncinya ada di X dan baris kuncinya ada di S1. Maka elemen kuncinya di 5/2 ini. Nah, selanjutnya kita mencari transformasi baris kunci. Nah, di sini kan baris kuncinya ada di baris pertama. Nah, kita mencari baris kuncinya yaitu 10 dibagi 5/2. Tiap-tiap nilai ini dibagi dengan 5/2. Maka 10 dibagi 5/2, 5/2 dibagi 5/2, 0 dibagi 5/2, 2 dibagi 5/2, 1 dibagi 5/2, 1/4 dibagi 5/2, 0 dibagi 5/2. Nah, hasilnya menjadi 4, 1, 0, 4/5, 2/5, 1/10, dan 0. Nah, kalau kita udah eh, didapatkan baris pertama, yaitu baris kunci, maka kita mencari baris-baris lainnya. Nah, tadi kan baris satunya udah diketahui, yaitu eh, sebagai yang tadi. Nah, kita mencari B2 dan B3-nya. Dengan cara gimana B2 dan B3-nya? Nah, pertama-tama kita baris kedua dulu. Nah, di sini kan ada 3, negatif setengah, 1, 0, 0, 1/4, 0. Nah, kita dengan cara 3 dikurangi negatif setengah dikali 4. Negatif setengah dikali dikurangi negatif setengah dikali 1. Nah, sebagai berikut. 3 dikurangi negatif setengah dikali 4 hasilnya 5. Negatif setengah dikurangi negatif setengah dikali 1 hasilnya 0. 1 dikurangi setengah dikali 0, 1. 0 dikurangi negatif setengah dikali 4/5, 2/5. 0 dikurangi negatif setengah dikali 2/5 sama dengan 1/5. 1/4 dikurangi negatif setengah dikali 1/10 hasilnya 3/10. 0 dikurangi setengah dikali 0 sama dengan 0. Nah, untuk ini untuk nilai-nilai untuk baris kedua. Nah, lanjut ke baris ketiga. Gimana caranya? Di sini kan diketahui baris ketiga ada nilainya 1, negatif 5/2, 0, 8, 0, 3/4, dan 1. Nah, caranya yaitu 1 dikurangi negatif 5/2 dikali 4. 1, negatif 5/2 dikurangi negatif 5/2 dikali 1. Nah, sebagai berikut. 1 dikurangi negatif 5/2 kali 4 sama dengan 11. Negatif 5/2 dikurangi negatif 5/2 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurangi negatif 5/2 dikali 0 sama dengan 0. 8 dikurangi negatif 5/2 dikali 4/5 sama dengan 10. 0 dikurangi 5/2 dikali 2/5 sama dengan 1. Negatif 3/4 dikurangi negatif 5/2 dikali 1/10 sama dengan negatif setengah. 1 dikurangi negatif 5/2 dikali 0 sama dengan 1. Nah, transformasi baris-baris yang udah diketahui nilainya tadi dibawa ke tabel yang baru. Nah, hasilnya sebagai berikut. X-nya tadi kan negatif 1, berarti CB-nya negatif 1. X, nilai Q-nya 4, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 4/5, S1 2/5, S2 1/0, S3 0. CB-nya yang di Y 3, Q-nya 5, X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 2/5, S1-nya 1/5, S2-nya 3/10, S3-nya 0.
Untuk S3, di sini karena belum diketahui makanya hasil nol. Q-nya 11, X-nya nol, Z Y-nya nol, Z-nya 10, S1-nya 1, S2-nya negatif setengah, S3-nya 1. Nah, kita mencari ZJ lagi dengan cara 1 dikali negatif 1 ditambah 0 dikali 3 ditambah 0 dikali 0. Hasilnya negatif 1 untuk X. ZJ di Y caranya yaitu 0 dikali negatif 1 ditambah 1 dikali 3 ditambah 0 dikali 0. Hasilnya 3 dan seterusnya sampai dengan S3. Nah, kita sudah diketahui ZJ-nya, kita mencari ZJ min CC. ZJ min CC di X yaitu negatif 1 dikurangi negatif 1 sama dengan 0. Di Y 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Eh, di Z 2/5 dikurangi negatif 2 sama dengan 12/5 dan seterusnya. Nah, di sini kan ZC min CC-nya sudah positif semua, berarti iterasi sudah berhenti. Nah, jadi nilai yang diperoleh dari iterasi-iterasi sebelumnya yaitu didapatkan S-nya ada 4, Y-nya ada 5, Z-nya ada 0 karena Z-nya tidak diketahui. Nah, terus untuk kita mengecek apakah Z-nya itu benar, maka maksimum Z sama dengan tadi diperoleh X-nya negatif 1 ditambah 3 dikurangi negatif 2. Nah, di sini negatif 1 dikali 4 ditambah 3 dikali 5 ditambah 0 dikali 11 sama dengan negatif 4 ditambah 15 hasilnya 11. Nah, tadi kan ditanya pada soal itu ada tipe soalnya itu minimum. Nah, gimana cara mengubah menjadi minimum? Minimum Z sama dengan negatif maksimum Z. Jadi kan diketahui Z maksnya itu 11. Nah, untuk mengubah menjadi minimum itu dengan cara negatif Z max sama dengan negatif 11 gitu. Nah, untuk selanjutnya, apakah jawaban dari iterasi-iterasi sebelumnya itu benar? Kita bisa mengeceknya dengan aplikasi POMQM. Nah, di sini kita titelnya terserah. Tadi di soal apa, berarti perusahaan. Ini bisa diisi atau enggak, cuman opsional aja. Terus kontennya itu ada 3. Tadi kan kontennya ada 3, kendalanya ada 3. Maka kita ubah 2 ini menjadi 3. Terus variabelnya ada X, Y, dan Z. 3, berarti kita ubah menjadi 3. Terus objeknya itu tadi tipe soalnya ada minimum. Maka kita ubah menjadi minimum. Terus kita klik OK. Nah, jadi kan nilai minimumnya 1 dikurangi 3Y ditambah 2Z. Terus bahan baku satunya itu ada 3X min Y ditambah 2Z kurang dari sama dengan 7. Bahan baku keduanya negatif 2X ditambah 4Y ditambah 0 karena Z-nya tidak diketahui kurang dari sama dengan 12. Bahan baku ketiganya negatif 4X ditambah 3Y ditambah 8Z kurang dari sama dengan 10. Nah, kalau sudah mengisi data-data di soalnya, kita bisa solve dulu. Nah, untuk melihat solusinya. Nah, solusinya itu eh, eh, benar dengan iterasi-iteration yang tadi. Nah, di sini kita juga bisa melihat proses iterasinya dengan mengklik iteration ini. Nah, di sini diketahui iterasinya sebagai berikut. Terus kita melihat solusinya, yaitu ini. Tadi kan Z min-nya negatif 11. Nah, di sini benar. Untuk nilai X-nya juga 4,
Y-nya 5. Berarti eh, iterasi eh, perhitungan manual dengan aplikasi POMGM sesuai dengan Akhirnya sudah selesai. Ya benar, misi kita udah tuntas. Jadi kita selamatkan logika dan realitas dunia ini. Udah selesai ya? Padahal cuma pura-pura tak dan videoku masuk mimpi. Nih, jadi sekarang kamu bisa tertidur nyenyak. Z-nya udah optimal. Nih. Sumpah? Iya. Alhamdulillah. Udah beres kan? Ayo pulang yuk.